Korea Selatan memiliki sejarah paling kelam dari kasus pembunuhan berantai pertama pada tahun 1986 hingga 1988. Kasus ini merupakan kasus paling menggemparkan Korea Selatan waktu itu. Pasalnya sosok pelaku dalam kasus pembunuhan berantai ini ialah seorang wanita parubaya. Tercatat dalam sejarah Korea Selatan, wanita ini menjadi pembunuh berdarah dingin tingkat kriminal tertinggi di negeri ginseng itu. Ia diketahui telah membunuh 5 orang di tempat umum. Ia bahkan menyerang korban tanpa menyentuh mereka. Bagaimanakah kisah si wanita asal negeri ginseng itu sehingga bisa menjadi pembunuh berantai berdarah dingin? Mari kita simak kisah selengkapnya. Kim Sun-ja lahir pada tahun 1939. Ia adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di salah satu kota bersama dengan suami dan ketiga putranya. Untuk kebutuhan sehari-hari mereka bergantung pada penghasilan dari sang suami. Namun karena sang suami hanyalah seorang pelukis, dan penghasilannya yang pas-pasan membuat Sun-ja merasa tidak cukup. Menurut beberapa kerabat yang mengenal Sun-ja, awal dari sebuah kejahatannya adalah ketika ia mulai kecanduan bermain judi dan suka mengunjungi tempat-tempat kabaret. Dan karena keserakahannya yang ingin memiliki uang yang banyak membuat Kim menjadi gelap mata dan nekat melakukan pembunuhan sebanyak 5 kali dalam waktu kurang lebih dari 2 tahun. Aksi Kim Sun-ja tidak terungkap hingga 1 bulan setelah ia membunuh korbannya yang kelima. Dari kelima korban, diketahui bahwa 2 korban merupakan temannya, sedangkan 3 korban lainnya adalah adik kandungnya sendiri, sepupunya, dan ayahnya. Pada sore hari, tepatnya tanggal 31 Oktober tahun 1986, Kim Sun-ja mengajak Kim Gye-hwan yang berumur 49 tahun menuju tempat pemandian umum wanita. Disinilah Kim Sun-ja memulai aksi pertamanya. Setelah mereka selesai mandi, Kim Sun-ja menawarkan minuman kesehatan pada Kim Gye-hwan, dan tanpa berpikir panjang Kim Gye-hwan mengambil minuman itu dan langsung meminumnya. Namun tak lama setelah meneguknya, tiba-tiba Gye-hwan merasa kesulitan bernafas, mulutnya lalu mengeluarkan busa hingga ia jatuh pingsan. Gye-hwan akhirnya dilarikan ke rumah sakit terdekat. Namun sesampainya di rumah sakit Kim Gye-hwan dinyatakan meninggal dunia. Pada saat itu otopsi adalah hal yang tabu bagi masyarakat Korea. Masyarakat percaya bahwa otopsi adalah bentuk pembunuhan yang kedua kali bagi orang mati. Dan kasus kematian Kim Gye-hwan masih menjadi misteri. Walaupun polisi mendapati perhiasannya hilang, akan tetapi polisi tidak dapat menemukan bukti yang kuat untuk memberatkan tersangka. 5 bulan setelah itu, tepat pada tanggal 4 April tahun 1987, Sun-ja mengajak korban keduanya yaitu temannya yang bernama Jeon Sun-ja yang berumur 50 tahun. Jeon Sun-ja adalah seorang kreditur yang meminjamkan uang kepada Kim Sun-ja. Sun-ja lalu mengajak Jeon Sun-ja untuk pergi ke suatu tempat. Ia berbohong dan berkata bahwa akan bertemu dengan kreditur yang akan meminjamkan uang padanya dan uang itu akan ia lunasi pinjamannya pada Jeon Sun-ja. Kedua wanita ini kemudian sama-sama menaiki bus. Namun Jeon Sun-ja tidak pernah turun dari bus. Dirinya ditemukan meninggal di tempat duduknya dengan busa yang keluar dari mulutnya. Pukul 14.45 tepatnya pada tanggal 27 Maret tahun 1988, Sun-ja yang sedang menemani ayahnya Kim Jong-chul dalam perjalanan bus antar kota setelah selesai mengunjungi beberapa kerabatnya. Saat di dalam bus, Sun-ja menawarkan ayahnya minuman yang sudah tercampur dengan serbuk sianida. Tanpa ragu-ragu, ayahnya langsung meminumnya dan tak lama kemudian setelah ayahnya meneguk minuman pemberian Sun-ja,
ia pun langsung tak sadarkan diri. Diketahui bahwa motif Sunja membunuh sang ayah karena ia mempunyai hutang pinjaman kepada sang ayah. Ketika dibawa ke rumah sakit, dokter pun tidak dapat menyelamatkan sang ayah. Sunja pun langsung meminta sang dokter untuk segera mengkremasi mayat ayahnya agar tidak ada penyelidikan dari pihak kepolisian. Korban keempat bernama Kim Sunja yang merupakan adik kandungnya sendiri. Sama seperti korban sebelumnya, Sunja memiliki hutang pinjaman pada adiknya. Sunja lalu mengajak adiknya untuk pergi ke suatu tempat. Dan saat di dalam perjalanan, tepatnya di dalam bus, ia pun memulai aksinya lagi. Ia menawarkan minuman kepada sang adik. Karena mereka berdua adalah saudara kandung, adiknya ini tidak menaruh rasa curiga kepada kakaknya. Sang adik pun langsung meminumnya, dan tak lama kemudian setelah itu mulut sang adik mengeluarkan busa hingga tak sadarkan diri. Setelah berhasil membunuh adiknya, Sunja langsung melarikan diri dengan membawa tas dan perhiasan milik adiknya. Menurut keterangan dari para saksi, Sunja yang saat itu duduk di sebelah adiknya, sama sekali tidak menolong adiknya di saat adiknya merasa kesulitan bernafas dan kesakitan. Korban terakhirnya adalah anggota keluarga lainnya, yaitu sepupunya yang bernama San Siwon. Pada tanggal 8 Agustus tahun 1988, Sunja meminta bertemu dengan San Siwon di sebuah kafe untuk meminjam uang kepadanya sebesar 484 juta won. Sesampainya di kafe, San Siwon memberikan uang pinjaman tersebut kepada Sunja. Dan setelah Sunja mendapatkan uang pinjaman tersebut, ia lalu memberikan minuman pada San Siwon yang akhirnya membuat San Siwon terbunuh dengan cara yang sama seperti para korban sebelumnya. Polisi tidak dapat menemukan bukti yang kuat karena para korban langsung disemayamkan, termasuk ayah Kim yang sudah dikremasi. Namun polisi menemukan fakta bahwa orang terakhir yang ditemui para korban adalah Kim Sunja. Karena merasa janggal dengan kematian para korban, polisi pun langsung melakukan penyelidikan kembali. Pihak kepolisian akhirnya mengotopsi semua korban sebelumnya dan menemukan bahwa para korban meninggal dengan cara yang sama, yaitu terdapat kalium sianida di tubuh para korban. Polisi kemudian mencari bukti tambahan dengan menggeledah rumah Sunja. Dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan perhiasan dan uang tunai yang ia curi dari para korban. Polisi juga menemukan bukti bahwa Sunja mendepositkan uang yang dipinjamkan San Siwon ke bank, tepat di hari kematian San Siwon. Meski begitu, Kim Sunja masih menyangkal semua perbuatannya, dia bahkan mengusir para polisi dari rumahnya. Saat melakukan penggeledahan, seorang polisi meminta izin untuk menggunakan kamar kecil di rumahnya. Saat di dalam kamar mandi, polisi tersebut melihat ada celah kecil di belakang toilet. Karena penasaran, polisi itu memasukkan jarinya ke dalam, dan dia menemukan segumpal kalium sianida sebanyak kurang lebih 20 gram yang terbungkus dengan koran. Menurut para penyidik, Kim Sunja mendapatkan serbuk sianida dari keponakannya yang bekerja di perusahaan kimia dengan alasan untuk mengusir burung. Tepat pada tanggal 2 September tahun 1988, Sunja ditangkap oleh polisi. Dari bukti-bukti yang dikumpulkan polisi, Kim Sunja dituding sebagai dalang di balik sejumlah kematian yang mencurigakan. Polisi menyimpulkan bahwa Kim Sunja membunuh para korban dengan mencampur minuman mereka dengan serbuk sianida. Motif dari semua perbuatannya itu, ia lakukan karena ia ingin mengambil uang dari para korban dan karena ia mempunyai hutang pinjaman dari korban-korban tersebut. Dalam persidangan, Kim Sunja tetap menyangkal semua perbuatannya itu. Walaupun demikian, Mahkamah Agung tetap menjatuhi hukuman mati kepadanya di tahun 1989. Sunja kemudian dieksekusi di penjara Daejeon pada bulan Oktober tahun 1997. Dia termasuk dalam salah satu dari 23 penjahat kekerasan yang dieksekusi hari itu di seluruh negeri, sebagai bagian dari eksekusi hukuman mati terakhir yang dilakukan di negeri itu.
Kasus Kim Sunja menjadi kasus paling menggemparkan di kala itu. Mimin berharap, semoga kita semua dijauhkan dari sifat keserakahan dan selalu merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Sampai di sini dulu video kita hari ini. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share video ini.